lagi sama gue. Di video kali ini gue mau bahas tentang indexing dan slicing di string nih bro. Kalau video terakhir kan gue udah bahas tuh tentang string ya, cara buat string gimana. Sekarang gue mau bahas tentang indexing ini, cara kita indexing dan slicing. Sebenarnya indexing ini apa sih, buat apa gitu? Indexing itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses dari kita mengambil data dari sebuah string, ya, proses pengambilan data dari sebuah string mau beberapa satu bagian aja atau keseluruhan dari string tersebut gitu. Jadi kita mengambil data dari satu bagian dari string atau seluruh string tersebut. Contoh seperti ini, gue buat nama sama dengan Cipuy, Cipuy lagi bro, Cipuy. Segini guys, indexingnya seperti ini. Contoh gue mau ngambil huruf C-nya aja yang ada di Cipuy nih. C-nya aja mau gue ambil, kalian bisa gini, print nama, terus kasih square brackets ya, square brackets, terus 0. Ingat ya, karena Python itu kan mulainya dari 0. Indexing di Python itu mulai dari 0. Jadi kalian kalau mau ngambil huruf pertamanya bro, indeksnya 0. Kalau gue run, bakal run C doang, cipuy. Jadi indexing seperti ini. Proses pengambilan data dari satu bagian atau keseluruhan dari string tersebut. Ini kan ibaratnya kita ngambil cuma beberapa bagian dari string tersebut ya. Ya, jadi indexing kayak gini. Terus kalau indexing itu makanya square brackets bro. Ya, pakai square brackets kayak gini. Ya, square brackets, nama square brackets gini ya, variable name, terus square brackets. Terus dalam square brackets ini lo orang kasih mau indeks ke berapa gitu. Misalnya mau ngambil huruf I di Cipuy ya pakai indeks pertama gitu. Ya, jadi indexing seperti ini. Sebenarnya indexing ini di-apply ke semua, nggak cuma string sih ya, di Python, ke semuanya lah. Semua data types yang ada di Python bisa kita pakai indexing seperti ini. Di list, di manapun, di dictionary bisa kita pakai indexing ya, square brackets. Nah, teman-teman, ada juga di indexing itu pakai minus ya. Maksudnya minus itu apa? Misalnya lo orang mau ambil huruf Y terakhir nih, si huruf Y di Cipuy, tinggal pakai gini aja, name min 1 gitu. Nggak usah kita ngitungin indeksnya, misalnya indeksnya kan 0, 1, 2, 3, 4, oh 4 gitu. Nggak usah ya. Kalau mau ngambil huruf terakhir, karakter terakhir tinggal pakai min 1 aja. Oke. Oke, min 1 nih gua print, coba ya. Tunggu, print. Tuh, bakal keran Y. Jadi, min 1 itu huruf terakhir di string. Kalau minus 2 ya, lo orang ini aja ya, maksudnya ingetin aja kalau minus 1 huruf terakhir dari string, minus 2 berarti 2 huruf terakhir dari string. Kalau gua ganti ini, sorry, gua ganti 2, gua run lagi. Oh, dia bakal ke print U. Oke, mantap ya. Sekarang gimana kita tahu panjang dari stringnya ada berapa gitu, ada berapa karakter gitu ya. Di string ada namanya len, len seperti ini. Jadi len ini dia bakal nge-return, bakal nge-print ya kalau lihat definisinya, return the number of items in a container gitu. Cipo ini kan ada 5 karakter ya, C, I, P, U, Y. C, I, P, U, Y. Jadi kalau lo orang pakai len, nih gua print, len, terus kalian masukin nama variabelnya ya, nama gitu. Gua print, gua run tuh, dia bakal ngeprint 5. Jadi len yang ada di Python, itu dia bakal nge-return atau dia bakal ngasih tahu si stringnya ini punya berapa karakter gitu di dalamnya. Mantap, gue udah bahas tentang indexing, sekarang lanjut gue bahas tentang slicing. Jadi slicing ini bedanya apa dengan indexing? Kalau dari tadi kan gue pakai indexing itu dia bakal ngeprint atau nge-returnnya kan satu karakter ya bro. Ya, yang di return tuh cuma satu karakter, pokoknya per karakter ya. Sedangkan kalau slicing ini dia bedanya, dia ngambil lebih dari satu karakter ya. Slice, dia ngambil slice atau potongan dari si string tersebut. Slice kan artinya potongan tuh dalam bahasa Indonesia. Jadi ibaratnya kayak kita nge-ekstrak sebuah substringnya gitu atau sebuah potongan dari string tersebut. Misal gue mau ngambil dari kata cipu ini, gue mau ngambil kata ipu ya. Gue bisa gini bro, print nama indeksnya 1 sampai 4. Nah, dia bakal print ipu. Jadi gue ngejelasin dulu nih kenapa kita bisa dapat ipu. Oke, gue jelasin di metafor. Let's go. Ini metafornya seperti ini. Tadi kan gue mau ngambil ipu dari ipu ya.
stringnya atau slicingnya itu kan dari indeks 1 sampai indeks 4. Nah, tapi kenapa yang ke print kok cuman IPU gitu kan? Logikanya kan kalau 1 sampai 4 kan 1, 2, 3, 4 kan harusnya 4 karakter ya yang di return ya. Tapi cara kerja slicing di Python berbeda. Cara kerja slicing di Python, stopnya itu, si 4-nya itu ya, indeks terakhir atau gue bilang stop-nya tidak di-include di dalam Python. Karena kenapa? Nih, metafornya seperti ini bro. Sebenarnya indeks itu berada bukan di karakternya bro. Indeks itu berada di sela atau di antara karakternya. Lihat ya, di sebelah kiri kita lihat kalau indeksnya itu berada di tiap karakter, ya. Kalau gua indeks 1 sampai 4, si Y juga ikut. Harusnya ya kan? Kalau indeksnya itu berada di karakter, kalau gua indeks 1 sampai 4, Y harusnya juga ikut gitu. Tapi cara kerja slicing di Python kan stopnya nggak ikut. Berarti salah cara kerja seperti ini. Nggak cocok dengan cara kerja Python. Jadi yang cocok, yang benar gitu, indexing itu ada di sela karakter atau ada di antara tiap karakter. Bukan di atas karakternya, lihat ya, di sebelah kanan ya. Tuh, jadi dia di antara sela-sela per karakter gitu. Jadi kalau gua ngeprint atau gua nge-slicing indeks 1 sampai 4, ya dia bakal dapat IPU karena 4 itu kan sela dari U dan Y. Jadi si Y-nya nggak ikut gitu ya. Kecuali kalau gua slicing 1 sampai 5 indeksnya, si Y baru ikut. Jadi seperti ini. Kalau lo orang bingung kenapa Y nggak ikut, karena indexing itu bukan berada di tiap karakter, tapi berada di antara karakternya. Oke, ngerti ya bro? Di slicing ini ya, jadi parameternya itu, kalau lo orang bingung kenapa ada 1, terus titik 2, terus 4 gitu. Jadi kayak gini sebenarnya. Parameter itu pertama mulai atau start aja ya, start, stop, lalu step. Itu. Jadi 3S parameter yang diambil oleh si slicing ini. Ada mulainya, kalau tadi kan 1 tuh mulai dari 1, terus stopnya 4, indeks keempat ya, berarti stopnya itu indeks keempat, seperti itu. Jadi dilambangkan dengan start, terus titik 2, stop, titik 2, step gitu. Tapi lo orang nggak harus pakai tiga-tiganya ya, bisa aja kita cuma pakai start gitu ya. Kalau misalnya gue cuma pakai start nih, print nama. Misalnya seperti ini, lo orang cuma pengen ngambil karakter yang mulai dari indeks kedua. Misalnya gue mulai dari indeks kedua. Nah, 2 ini startnya bro, atau mulainya gitu ya. Terus di belakangnya tinggal gue kasih titik 2 ya. Titik 2, gue nggak kasih stopnya nih. Kalau gue run, tuh dia bakal ke print poi. Jadi maksudnya apa ini? Kalau gue cuma menyediakan start, ya stopnya gue nggak kasih, ya berarti si Python bakal menganggap, ya berarti sampai habis gitu. Dia bakal nge-slicing sampai indeks terakhir dari string tersebut. Kayak ngerti ya? Ini kalau gue cuma ngasih start. Sekarang gimana kalau gue cuma ngasih stopnya? Gue nggak ngasih startnya. Nah, misalnya gue mau stopnya itu di string ke-3 ya. String ke-3. Karena start itu duluan, jadi kalau gue nggak ngasih startnya, tinggal langsung kasih titik 2, terus kasih indeks ke-3 gitu. Kalau gue print, dia bakal ngeprint chip. Oke, mantap. Seperti ini guys, kalau lo orang mau ngasih start doang atau mau ngasih stop doang terserah. Tapi kalau mau lebih spesifik ngasih start sama stop, ya misalnya indeks pertama sampai indeks ketiga, nah seperti ini dia bakal ngeprint if. Seperti tadi gua ngambil IPU di IPU ya. Jadi kayak gini start dan stop. Kalau lo orang mau gabungin indeksnya dengan indeks minus juga bisa bro. Ya, misalnya nama mulainya itu dari indeks kedua sampai minus 1 ya. Ingat ya, tadi kan gue udah bahas tentang minus 1. Minus 1 itu kan karakter terakhir yang ada di string. Kalau gue run, dia bakal ngeprint PU. Ya, indeks kedua kan P. Sampai minus 1. Sampai ke Y. Tapi kan stopnya tidak ikut. Jadi cuma ngeprint PU. Seperti ini. Kalau lo orang mau mulainya startnya dari minus 1 gitu, bisa juga. Sampai contoh, nah tapi kalau mulai negatif, mulai dari indeks negatif, kalau lo orang stopnya positif ya, kayak gini, bakal error bro. Maksudnya bukan error, maksudnya ya nggak ada gitu. Ada juga di slicing itu kalau kita pengen ngambil keseluruhan stringnya ya, kita nggak usah ngasih nama, kita nggak usah kasih start dan stop ya, sorry. Jadi gue kalau mau ngambil keseluruhan stringnya, tinggal kasih titik 2 aja. Jadi start dan stopnya gue nggak kasih ya. Kalau gue print,
Tuh, dia bakal ngeprint cipuy. Jadi ibaratnya Python bakal menganggap, oh nggak ada start dan stop nih. Berarti gue nggak bakal nge-return si keseluruhan stringnya, cipuy tersebut. Jadi kenapa caranya dipakai kalau orang nanya ya bro? Buat apa lo buat manggil keseluruhan stringnya kalau lo pengen nge-slicing gitu? Tinggal print aja nama variabelnya. Ya kan ngapain gue harus pakai begitu? Jadi kadang eh, cara seperti ini dipakai untuk kayak gini. Nama 2 sama dengan sorry. Sama. Jadi gini, kalau video sebelumnya kan gue udah bahas tentang reference count dan variables tuh. Ya kan? Kalau misalnya gue nggak pakai kayak gini, gue cuma nama gini. Ketika gue ganti value yang ada di nama 2, mau value-nya atau karakternya gue ganti apapun, ini juga bakal berlaku di nama karena mereka menunjuk value yang sama yaitu cipuy, ya kan? Kan gue udah bahas ya di video sebelumnya. Tapi kalau gue pakai titik 2 seperti ini ibaratnya kayak gue nge-copy gitu loh. Gue nge-copy si variabel nama ini. Ya dengan gue nge-copy gini, si nama 2 itu tidak menunjuk ke value yang sama seperti nama. Jadi kalau gue modifikasi variabel nama 2, misalnya gue mau nama 2 sama dengan nama 2 dot upper gini ya. Gue pengen ngeganti si cipuinya jadi huruf gede semua. Ketika gue print nama, dia nggak ngaruh bro. Tuh, ketika gue print nama 2, lihat ya. Tuh, cipuy di nama 2 huruf gede semua. Tapi di nama tetap huruf kecil karena mereka tidak menunjuk ke value yang sama ya di memori itu. Jadi cara ini ibaratnya kalau gue mau nge-copy value yang ada di variabel lain, tapi gue nggak mau gue nggak mau ketika modifikasi yang gue lakukan di nama 2 ini terjadi di nama. Ya, seperti itu ya. Sekarang gue mau bahas tentang step nih bro. Kalau tadi kan gue udah bahas tentang start, ada stop. Nah, step ini apa maksudnya? Kita belum nyentuh gitu. Step ini jadi fungsinya kayak gini. Gue buat angka list ya, list misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Sebenarnya bisa sih pakai range, cuman kan gue belum sharing tentang range, jadi takut kalian nggak ngerti, jadi gue buat manual aja. List dari angka 0 sampai 6. Nah, terus gue mau buat slicing kan, slicing. Gue print angka, misalnya indeks ke 1 sampai indeks ke 5 gitu ya. Kalau gue print, dia bakal ngeprint 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gue mau tambahin indeks nih. Orang kasih titik 2 lagi ya, step. Gue mau pakai step di slicing. Step ini jadi fungsinya, kalau bahasa gue ya, kayak kita ngelengkah gitu. Mau ngelengkah berapa banyak ya. Misalnya gue kasih step 2, berarti gue ngelengkah 2 angka tuh. Ngelengkah 2 angka. Ketika gue print, tuh dia cuman print 1 dan 3. Ya. Kalau misalnya orang kasih step 1 ya sama aja 1, 2, 3, 4. Kan ibaratnya ngelengkah 1 angka gitu. Kalau misalnya gue kasih step 2 tuh, dia ibaratnya dari 1 bakal ngelengkah 2 angka. 1, 2. Ya, makanya dapetnya 3. Step ini sangat sangat berguna loh. Sangat berguna. Kenapa? Misalnya dari 0 angka, dari list angka ini 0 sampai 6, lo orang pengen cuman pengen cari angka genap gitu ya. Nggak usah buat program apa-apa coy. Kalau buat nyari angka genap doang mah, tinggal pakai slicing aja beres gitu. Angka gini, lo orang start dan stopnya nggak usah dikasih ya. Jadi titik 2, start stopnya nggak usah dikasih, terus kasih stepnya 2, ya kan. Kalau genap apa sih? Genap itu kan dia selisihnya 2 terus kan. Lengkahnya kan 2, 2, 2. Jadi kalau ini gue print, tuh dia bakal nge-print angka genap 0, 2, 4, 6 tanpa lo orang buat program apapun gitu, tanpa buat looping, tanpa buat if conditional statement, tinggal pakai slicing aja. Makanya slicing ini juga sangat berguna gitu di Python. Kalau misalnya lo orang mau nyari angka ganjil, stepnya jangan kasih 1. Kalau stepnya kasih 1, dia nge-print semua list. Tetap kasih 2, cuman startnya lo kasih indeks pertama ya. Make sense ya? Jadi mulainya itu dari 1 gitu. Indeks pertama mulainya dari 1. Tuh, tetap aja. Dia nge-print angka ganjil 1, 3, 5 ya. Ngerti ya? Jadi gini, kalau mau cari angka ganjil pakai slicing. Simple banget kok. Nah, terus nih teman-teman, misalnya kalian mau nge-reverse atau mau nge-mindahin ya kan, nge-reverse kan. Jadi angka terakhir itu jadi angka pertama, kayak dibalikin gitu kan, di reverse. Pakai slicing juga bisa bro, caranya gini. Kasih start stopnya jangan dikasih, stepnya -1. Ketika gua print, tuh dia bakal ngebalikin jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, mantep ya. Kalau lo orang masih bingung,
start nggak ada, stop nggak ada, terus -1 kok jadi ngebalik gitu. Jadi gue jelasinnya lebih gampang, gue kasih startnya -1. Kalau gue print sama aja ya. Jadi kita startnya itu -1 gitu di 6 ya. Kan -1 karakter terakhir yang ada di string atau di list manapun, indeks terakhir. Jadi mulai dari 6, stopnya gue nggak kasih, terus stepnya -1. Maksudnya -1 berarti stepnya itu jalannya mundur gitu. Ya -1 jalannya mundur, kalau minus kan mundur. Jadi jalannya mundur, makanya dia ngeprint 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kayak gitu bro. Nah yang keren juga ya, slicing ini bisa dipakai untuk nulis palindrom test gitu. Kalau misalnya orang nggak tahu palindrom, contoh gini ya. Misalnya X sama dengan never, odd, or even. Nah ini namanya palindrom. Palindrom itu apa sih? Jadi kata kalau dibalik ya, gue baca dari belakang atau gue baca dari depan tuh sama aja gitu dibacanya. Kayak gini bro. Never, odd, or even lo orang baca dari belakang juga never, odd, or even gitu. Jadi ini namanya palindrom test. Jadi kita bisa pakai slicing untuk ngecek apakah string ini atau apakah kata ini palindrom gitu. Bisa gue gini, print X, gue ngetes dulu ya, kalau gue inverse gitu ya, gue balikin apakah tetap ini. Tuh ya, ini gue udah inverse nih, tetap never, odd, or even nih. Berarti kan ini palindrom nih si kata ini. Nah, cari caranya untuk ngecek apakah huruf apa kata ini palindrom atau enggak gini. X sama dengan X, terus gue kayak tadi -1 mulainya, stopnya nggak tahu, kita nggak kasih tahu, terus stepnya -1 juga. Jika gue belum print ya. Dia bakal nge-print boolean sini harusnya. Dia bakal nge-print boolean. Tuh, dia bakal nge-print true. Dia bakal nge-print true ya. Lihat ya. Jadi kita bisa pakai slicing untuk ngecek apakah sebuah string, sebuah kalimat atau kata itu adalah palindrom atau bukan. Di Python itu juga kita bisa ngebuat slice mentah ya. Apa sih slice mentah atau raw slice gitu. Misalnya gini, gue buat A sama dengan kita pakai namanya slice gitu. Expression slice yang ada di Python gini. Slice. Terus buka ini parenthesis. Orang masukin tuh start, stop sama stepnya. Tapi nggak pakai titik 2. Kita pakai koma di sini. Misalnya gue mulai dari indeks pertama, terus stopnya itu sampai indeks ke-10, terus stepnya misalnya 3 ya, stepnya 3. Kenapa gue buat apa gitu si raw slice atau expression slice ini? Jadi kadang di dalam program-program tertentu, gue mau pakai default slicing-nya itu yang sama gitu. Selalu dari indeks pertama, startnya indeks pertama, stopnya indeks ke-10, terus stepnya 3. Nah, daripada gue buat setiap string itu indeks slicing-nya 1, 10, 3, atau 10, 3, ya kan? Malas banget kan? Jadi kita buat aja default-nya gitu, default-nya atau opsi permanennya gitu, 1, 10, 3 slice mentahnya. Jadi ini bisa gue aplikasikan seperti ini. Print dari X ini, X, square brackets, gue kasih A, gue print, tuh, jadi si slice 1, 10, 3 ya, mulai dari 1, berhentinya di 10, step 3, bakal diaplikasikan di string X atau variabel X ini ya, ngerti ya? Jadi gue X, slicing-nya gue pakai slicing yang ada di A gitu. Oke, mantap teman-teman semua. Gue bahas slicing sama indexing udah beres. Python. Ini kalau orang masih belum ngerti indexing sama slicing, masih belum ngecun banget nih dari video gue. Pelajarin terus ya. Pokoknya sampai ngerti. Kalau nggak ngerti, lo orang bisa nanya gue di kolom komentar. Gue pengen lo orang ngerti dulu tuh di slicing sama indexing ini. Kenapa? Semakin kita maju ya, semakin kita maju, semua fitur-fitur yang ada di Python tuh bakal berhubungan dengan slicing dan indexing gitu. Jadi lo orang kalau belum ngerti banget, sayang banget gitu. Jadi belum enak lah, belum logiknya belum dapat. Kalau orang masih belum ngerti, bisa nanya gue di kolom komentar. Kalau nggak kalian ngulik-ngulik sendiri ya, pokoknya sampai ngerti banget baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Semangat semuanya. Let's go!